Shalom Gereja Tiberias. Halo. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita, bersama-sama kita teduhkan hati sejenak, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang tiada pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Satu hal kami percaya, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan yang kami miliki, tapi semuanya karena kasih Kristus. Semua karena anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus mau menyelamatkan setiap kami. Kami percaya Bapa, kami diselamatkan bukan hasil dari jerih payah kami, bukan hasil dari berbuat kami baik, tapi satu hal kami percaya, kami diselamatkan oleh karena kasih Kristus yang begitu besar. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib menyucikan dan menguduskan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang begitu berharga, di mana setiap kami boleh kembali berkumpul beribadah. Agar kami percaya Tuhan Yesus, setiap ibadah kami bukanlah ibadah yang sia-sia, karena kami tahu kami menghadap kepada Raja di atas segala raja. Kami tahu ya Tuhan Yesus, kami beribadah kepada Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, dimanapun kami berada, kami akan merasakan hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, yang beribadah kepada Tuhan Yesus akan terima mujizat, akan terima pemulihan, akan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kamu siapkan hati kami Bapa untuk datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkenanlah atas setiap penyembahan kami di tempat ini. Maka bertahtalah ya Roh Kudus, mengalir memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang percaya, yang siap untuk menyembah nama Tuhan Yesus dengan bangga, dengan sukacita, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Kami tak akan pernah goyah Yesus. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama Tiberias, angkat suaramu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kembali dari awal sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan setiap kami, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami takkan goyah Yesus. Aku tak akan goyah. Kami takkan pernah goyah Yesus. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
angkat suara kita Tiberias, katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. penuhi hati setiap kami Tuhan, Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. panggil namanya Yesus. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan, Engkaulah kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama umat Tuhan dengan segenap hati kita katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah sambil kita boleh bangkit berdiri.
Mari sama-sama kita naikkan syukur kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus. Pujian dan syukurku, kami sembah Engkau Raja, Engkau kekal dan abadi, Yesus Tuhan. Yesus, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang besar, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puji, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Sungguh tak dapat kami balas segala kebaikan, karena semua yang kami miliki datangnya daripada Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias katakan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Tiberias katakan, betapa
pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan, kami persembahkan hanya ke dalam satu nama yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang percaya, yang siap untuk bersuka cita bagi nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Saudara boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu. Berikan salam pada siang hari ini. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Mari sama-sama saudara. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Sama-sama kembali katakan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan engkaulah saudara dan saudari. Bersama-sama kata ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semuanya saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan dalam Yesus, dalam Yesus. Mari lambaikan tanganmu saudara bersama-sama yang bersuka cita siang hari ini. Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kami bersukacita Tuhan siang hari ini, karena Tuhan kami selalu baik kapanpun juga. Amin. Kita yang percaya kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus baik boleh angkat tangannya tinggi saudara. Siap diberkati Tuhan, amin. Yang siap diberkati Tuhan berikan untuk tepuk tangan yang paling dahsyat bagi dia saudara. Kita terus memuliakan Tuhan. Kita bertepuk tangan. Karena Yesus selalu baik buat kehidupan kita saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Angkat suara bersama-sama, come on. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami percaya Tuhan kami selalu baik, sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Katakan selalu baru, amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, Tuhan nyatakan dalam hidupku. Yes, tak pernah berakhir di hidupku. Marilah pegang tangan kita sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, oh, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih keras suaramu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang selalu baik. Yeah. Apapun yang terjadi Tuhan, ada kebaikan-Mu bagi setiap kami yang percaya. Oh yeah. Terimalah ini Tuhan, serang-serang bagi-Mu Tuhan Yesus. Saya undang setiap jemaat Tiberia siang hari, kasih keras suaramu, katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sambil angkat jempol tinggi bersama-sama. Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami keras lagi sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik, amin. Apapun yang terjadi, pertolongan Tuhan selalu nyata buat setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang selalu baik. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Pada siang hari ini kita boleh mengucap syukur, kembali kita boleh beribadah, kembali kita boleh memuji Tuhan. Dan saat ini saudara, sama-sama terlebih dahulu kita saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Bukti besar dari kebangkitan Yesus adalah Yesus menunjukkan dirinya hidup. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus berjalan dan berbicara dengan mereka. Makan dan minum, menunjukkan kepada murid-murid tanda luka di tangan, di kaki, dan di lambungnya. Jadi Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri untuk menetapkan zaman baru, yaitu zaman kasih karunia. Kebangkitan dan penampakan Yesus memberikan jalan keselamatan
untuk kita bertobat sehingga kita dapat menikmati kasih karunia yang datang dari Yesus. Juga untuk tegaskan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Allah itu sendiri. Dengan kebangkitan dan penampakan diri Yesus menegaskan jati diri Yesus yang sebenarnya, sehingga kita dapat melihat dan mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus, menghasilkan terobosan untuk hadapi masa depan. Di dalam kebangkitan dan penampakan diri Yesus menyatakan bahwa di dalam Yesus harapan kita juga dibangkitkan agar kita mengalami terobosan untuk masa depan. Kasih Allah yang begitu besar kepada kita adalah Allah yang menciptakan bumi dan isinya semua dan menciptakan kita manusia, dan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Diampuni dosanya, diselamatkan, kelak akan bersama-sama dengan Allah kembali di kerajaan sorga. Puji Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan pada siang sore hari ini saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan itu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Nanti Pariaji, dengan tema untuk setiap jemaat Tuhan untuk minggu ini yaitu hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Roma pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, tidak jatuh di dalam dosa, dan senantiasa melakukan kehendak-Mu, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Roma kedua, hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan adalah prioritas utama kita sebagai orang Kristen, yaitu dengan banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Lalu apa hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan? Yang pertama, akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 dan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kita hidup untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan. Janji kita, jika kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus, maka kita harus selalu berjalan sesuai kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus yang diutus ke bumi untuk melakukan dan menggenapi semua kehendak Bapa di sorga. Demikian pula kita sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus juga harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa dan bukan untuk melakukan keinginan kita sendiri. Yang kedua, akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Habakuk 3 ayat 19. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan kekuatannya tidak berubah, kekal selamanya. Kuasanya tidak terbatas, baik dalam kemuliaan, pengetahuan, hikmat, kasih dan kekudusan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah jaminan yang membuat kita tidak takut menghadapi masa sukar di akhir zaman. Ada banyak tantangan terjadi di depan kita, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan berkecil hati, karena tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga, akan mendapat petunjuk dari Tuhan. Yesaya 48 ayat 17 dan juga di dalam Mazmur 27 ayat 11. Dalam menjalani hidup ini kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Alkitab berisi tuntunan dan juga petunjuk Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan dan langkah apa yang harus kita tempuh, sehingga perjalanan hidup kita penuh berkat Tuhan dan akan memberi faidah. Untuk meminta petunjuk Tuhan, kita perlu memeriksa motivasi hati kita, lalu menjalani perjalanan iman kita penuh dengan ketaatan menuju kehendak Allah. Doa bertutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat
belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian suara gembala saudara. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah buat pesan Tuhan yang sungguh memberkati dan juga tersampaikan pada siang hari ini oleh suara gembala kita, saudara Ibu Gembala, Ibu Pendeta dan Tim Pariaji. Puji Tuhan. Dan mari terlebih dahulu bersama-sama kita akan menyaksikan video in memoriam mendiang Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Selamat menyaksikan. Mari kita berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan terus menerima perjamuan kudus dan minyak urapan agar kita selalu siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga, agar keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Pesan dan doa dari mendiang Bapak Gembala Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, untuk selalu diingat dan dikenang oleh setiap kita. Tuhan Yesus pasti akan memberkati setiap kita, saudara. Kita selalu tepuk tangan yang paling meriah yang terbaik buat kebaikan Tuhan yang begitu melimpah buat gereja kita Tiberias Indonesia. Dan saat ini sama-sama kita akan dengar firman Tuhan yang pasti akan mengubahkan dan memulihkan setiap kehidupan kita. Mari umat Allah yang percaya, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami datang Tuhan dengan ucapan syukur. Kami bangga Tuhan, setiap jemaat-Mu Tiberias Indonesia Tuhan, kami boleh mengucap syukur, boleh berada di gereja-Mu ini Tuhan, di mana gereja kami sungguh selalu terdepan dalam pertobatan ya Tuhan Yesus. Kami percaya hanya melalui pertobatan kami boleh melihat berkat kuasa janji Tuhan yang pastinya akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus untuk kami beri hati kami, kehidupan kami seutuhnya dalam tangan Kristus yang ajaib. Hidup kami tidak pernah dikecewakan. Hidup kami pasti akan berkelimpahan dengan damai sejahtera, dengan keselamatan yang pastinya sejatinya telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Hari ini Bapa, kami telah memberikan pujian kami, penyembahan kami, syukur kami dalam pujian penyembahan. Biar hati kami Tuhan Yesus juga kami persembahkan, kehidupan kami Tuhan seutuhnya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Ajar kami Roh Kudus, mampukan kami ya Tuhan, biar kami yang mendengar firman Tuhan di tempat ini pulang tidak pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya firman-Mu Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mengubahkan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hati kami percaya, hati kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Ini hati setiap kami Tuhan. Ini hati setiap kami. Kami bawa. Terima kasih Tuhan.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yang sungguh percaya, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama saudara. Kasih yang sempurna telah kami terima darimu Tuhan. Ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, Untuk melayakkan setiap kami. Mari bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tiberias. Angkat tanganmu tinggi bersama-sama sambut firman Tuhan. kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, sama-sama katakan, kau beri yang ku pinta saat ku mencari. ini yang kami rasakan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku,
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Di tengah setiap masalah tantangan yang kami hadapi, Engkau selalu ada menyertai menemani setiap kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada siang hari ini, semua bukti bahwa penyertaan-Mu sempurna. Itu sebabnya hari ini hati kami penuh dengan segala ucapan syukur, karena kami tahu bahwa kami tidak pernah akan sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Biarlah setiap yang sakit hari ini disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Biarlah sukacita sorga berlimpah memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya doa setiap saudara penuh berkat, penuh sukacita, panjang umur, diberkati selalu. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba lihat saudara kiri kanan, senggol dia, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Supaya kita ingat terus, kalau kita disayang Tuhan, ingat ya, dunia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan setiap kita. Sekali lagi sama-sama lambaikan tangan, bilang saya disayang Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita, nanti yang terambil dari Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat 22. Ayub 1 20 sampai 22. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja dulu. Absen Alkitab. Kalau nggak ada, angkat tangan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Saudara, kalau kita buka kitab Ayub, berarti orang yang saya akan ceritakan pada khotbah ini adalah orang yang bernama Ayub. Kalau saya ngomong tentang Ayub, apa yang paling saudara ingat? Apanya? Penderitaannya, masalahnya, betul ya? Itu yang paling kita ingat dari kisah Ayub. Makanya kalau saudara baca dalam ayat-ayat sebelumnya apa yang terjadi, keluarganya diambil, lalu kemudiannya hartanya hilang semua. Ketika dia menghadapi tantangan masalah, ayat 20 ini yang kita mau baca. Saya baca 20, saudara 21, 22 kita baca sama-sama. 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21 saudara, ya. Terpujilah nama Tuhan. 22 kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara, saya masuk dalam serial khotbah tentang iman. Saya akan bahas hari ini tentang iman jenis yang pertama. Sebetulnya serial khotbah saya itu saya kasih nama 2 wajah iman. Jadi sekarang saya akan bahas dulu tentang iman yang versi pertama. Kenapa saudara yang terkasih? Iman itu penting dalam kekristenan. Yang saya khawatir sekarang ada banyak orang yang dulu percaya Yesus 5 tahun yang lalu, sekarang percaya Yesus tetapi imannya nggak bertumbuh. Padahal gembala sidang kita bilang begini, slide boleh. Iman Kristen itu
iman yang apa? Sama-sama bilang dinamis. Jika iman kita bertumbuh, maka kedewasaan rohani kita pun juga pasti. Maka saudara, selama kita jadi Kristen, iman makin lama harus makin bertumbuh. Yang paham katakan amin. Dan hari ini saudara yang terkasih, tema khotbah saya adalah slide. Iman di tengah keadaan yang tidak berubah. Saudara pernah nggak begini? Saudara doa, sudah rajin doa, rajin ibadah supaya keadaan berubah. Ternyata saudara, keadaan nggak berubah. Pernah begitu nggak? Dan ada banyak orang ketika menghadapi fase seperti itu, banyak orang yang akhirnya gagal, banyak orang yang akhirnya kecewa. Survei membuktikan 8.000 orang setiap harinya, 8.000 orang setiap harinya. Ketika mereka melihat keadaan tidak berubah, mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. 8.000 orang per harinya. Dan saudara tahu di antara 8.000 orang itu sudah pasti juga ada orang Kristen minimal yang ngaku-ngaku Kristen. Yang saya mau katakan adalah ini adalah momen-momen yang kadang-kadang menggoncang iman loh. Benar nggak? Kadang-kadang menggoncang iman. Sudah berdoa berulang kali ternyata keadaan tidak berubah. Tetapi ini yang saya mau katakan setiap saudara, bahwa iman yang sejati bukan hanya beriman ketika keadaan baik-baik saja. Iman yang sejati tetap percaya, tetap bergantung walaupun keadaannya belum berubah. Tetapi kita percaya kalau di tangan Tuhan yang luar biasa, setiap proses yang kita jalani pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Cuma ini yang saya mau bilang, kadang-kadang saudara, khotbah ini ngomong begini gampangnya minta ampun, tapi kalau kita mau praktekkan kadang-kadang penuh dengan tetesan air mata. Betul? Maka hari ini, siang hari ini, yang siap belajar katakan amin. Ya, coba kutipannya dulu dikeluarin slide 5 tadi. Coba slide 5. Ingat ya saudara, ukuran iman bukan perasaan. Wah, perasaan saya kayaknya doa saya dijawab. Bukan. Bukan juga emosimu, tetapi ukuran iman yang sejati adalah ketaatanmu walaupun keadaan belum berubah, walaupun doamu belum dijawab. Kita harus tetap beriman. Senggol kiri kanan, bilang sama dia taat, bilang. Iya saudara, harus tetap taat. Itu yang disebut dengan orang Kristen. Lah kalau Kristen itu cuma pengen ada maunya, saya khawatir saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita nggak bertumbuh. Saya pernah kasih contoh, kalau ada anak 5 tahun di depan kasir Indomaret, dia guling-guling, teriak-teriak karena nggak dikasih Kinder Joy, wajar nggak? Wajar, namanya juga anak-anak. Apa yang terjadi kalau laki-laki usia 49 tahun, di depan kasir Indomaret guling-guling, gara-gara nggak dibeliin Kinder Joy? Ada yang salah. Maka saudara ingat, ukuran daripada iman itu bukan perasaan, bukan emosi, tapi apa? Ketaatan. Hari ini kita mau belajar. Kalau sampai keadaan belum berubah, apa yang harus kita lakukan? Slide yang pertama. Langsung saja. Menanti dalam kesunyian. Ya. Sama-sama bilang sabar, bilang. Ya. Coba saudara buka Alkitabnya. Coba kasih tahu saya, kitab Ayub itu ada berapa pasal? Ya. Ada berapa pasal kitab Ayub? Oke, langsung saya kasih tahu saja. 42. Dan saudara tahu, 42 pasal itu, kapan Tuhan baru ngomong? Pasal 38. Artinya dari pasal 1 sampai pasal 37, yang Ayub alami adalah didiemin. Dan saudara tahu, proses yang paling tidak enak dalam hidup adalah didiemin. Bapak-bapak pulang ke rumah, terus tiba-tiba istri cuekin, gak usah lama-lama, 3 bulan aja. Saudara, ini proses yang paling gak enak. Tetapi kalau yang diemin kita Tuhan, terus kita mau ngapain? Contoh. Anggaplah saudara di rumah punya asisten rumah tangga. Namanya, jangan inem lagi, masa inem terus dari dulu. Yang lain gitu kan.
Ya siapalah ya. Ya, sebut saja X. Soalnya kalau saya sebut nanti ada yang punya nama itu kan. Tiba-tiba saudara lagi lihat ART saudara lagi cuci piring, terus saudara panggil X, terus dia nggak nengok. Anda pergi ke sampingnya, Anda panggil, hey, terus dia nggak nengok, dia cuma nengok sebentar, terus dia buang muka. Saya mau tanya, kalau Anda jadi apa, orang yang apa punya ART itu, saya mau tanya, wajar marah nggak? Wajar. Terus tiba-tiba dia lagi masak, Anda bilang tolong masak sup, dia masak jadinya capcay. Lalu kemudian Anda marah, wajar nggak? Kenapa wajar? Lah kita yang bayar, kita yang gaji, benar dong? Lalu kalau kita lagi ngomong sama Tuhan, Tuhan diem, Anda mau marah? Memangnya kita siapa? Dan kita percaya diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak bergerak. Diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Diamnya Tuhan, Tuhan sedang menantikan waktu supaya mulutmu bisa berkata, dia buat indah pada waktunya. Maka saudara, gini. Saudara kalau lagi kemana-mana pakai Google Maps juga kan? Ya, saudara kalau pakai Google Maps, itu setiap meter Google Maps-nya bunyi nggak? Hah? Setiap meter, setiap jalan langsung bunyi-bunyi, enggak kan? Kadang-kadang dia diem aja kan. Tetapi saudara tahu, diemnya Google Maps bukan berarti engkau di posisi yang salah. Betul kan? Engkau di posisi yang benar. Diemnya Tuhan bukan berarti kita bermasalah, bukan. Kadang-kadang diemnya Tuhan, Tuhan mau lihat apa yang engkau lakukan, apakah engkau tetap beriman. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalaupun Tuhan diam, itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ingat ini. Yusuf nunggu jawaban doa dari Tuhan 13 tahun. Daud nunggu jawaban Tuhan 15 tahun. Mulai dari dia terima janji diurapi jadi raja sampai benar-benar masuk istana, 15 tahun. Abraham sejak dia terima janji bahwa dia akan punya keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit, sampai beneran dia punya anak 25 tahun terima Ishak. Musa 40 tahun dia harus sembunyi di rumah mertuanya yang bernama Jitro. Kalau engkau saat ini sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan, tersenyumlah. Selama yang engkau tunggu adalah jawaban dari Tuhan, selama engkau berjalan dalam rencananya Tuhan, matamu sendiri akan melihat yang terbaik Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Cuma yang jadi masalah begini, kan paling gak enak itu nunggu, bener gak? Paling gak enak loh. Dan ketika kita lagi nunggu, kadang-kadang pikiran kita kacau kemana-mana. Dulu waktu anak saya yang pertama itu masih kecil, ya, dan anak yang kedua umurnya nggak beda-beda jauh, saya ajarin mereka berenang, ya mungkin masih umur 4-5 tahun, saya ajarin mereka berenang. Pas mereka lagi berenang, tiba-tiba ya baru awal-awal saya langsung tangkep, lempar langsung tangkep, sampai akhirnya saya bilang kayaknya sudah saatnya mereka harus mulai belajar lebih jauh lagi. Waktu mereka mulai berenang, begitu mereka mulai berenang, tiba-tiba mereka mulai agak kagok, langsung saya tarik anak saya langsung bilang ini, papi jahat banget, masa papi nggak ada, aku mau tenggelam. Saya ada nggak di samping? Ada. Cuma kenapa anak saya sampai bilang saya jahat? Karena waktu dia lagi berontak, yang dia lihat adalah percikan air yang dia buat sendiri. Padahal bapaknya ada di samping. Saudara ngerti apa yang saya coba maksud? Kadang-kadang di tengah setiap masalahmu, engkau tidak lihat Tuhan, bukan karena Tuhannya yang nggak ada. Tuhannya ada. Cuma mata kita lebih sering lihat percikan air yang kita buat sendiri. Itu sebabnya saudara, ketika Tuhan diam, percayalah bahwa yang terbaik Tuhan sedang siapkan bagi setiap kita. Slide boleh? Ingat ya, kadang-kadang engkau berdoa supaya keadaan berubah. Kadang Tuhan tidak mengubah keadaan. Kadang enggak.
Tetapi Tuhan izinkan keadaan yang mengubahmu. Tanpa engkau sadar, engkau makin hari makin dewasa. Tanpa engkau sadar bahwa imanmu makin tangguh, makin kuat. Dan kita percaya bahwa semua yang Tuhan buat adalah untuk kebaikan setiap kita. Maka saya suka lagu semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita pernah melewati yang jauh lebih buruk dari ini? Saudara masih ingat tahun 2020 kan? Ketika masa Covid, ketika semuanya seakan-akan berantakan. Kalau yang terburuk saja Tuhan sertai kita, maka Tuhan yang sama pasti akan terus menyertai setiap kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi setiap kita khawatir, karena kita tahu sekalipun Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Orang-orang yang dikasihinya, orang yang ada minyak anggur, tidak akan pernah dirusakkan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama-sama bilang, tenang, bilang. Iya, kalau kita sudah tahu, saudara yang terkasih, ayatnya boleh tadi? Ya, ayat-ayat yang tadi mundur satu slide, ayat 7. Nah, dia. Lihat ya, Ayub 23, ayat 8, ayat 9, Ayub ngomong begini, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana. Kenapa? Karena Tuhan seakan-akan diam. Atau ke barat tidak kudapatkan Dia, ke utara ku cari Dia, Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku juga tidak melihat Dia. Tuhan diam. Tetapi Ayub ngomong begini, 23:10. Kita baca sama-sama boleh? Dengan iman, dengan senyuman di wajahmu. Ayat 10, 3, 2, ya. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, sabar di proses, bilang. Makanya yang pertama itu saudara, menunggu dalam kesunyian, jangan heboh. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang ada masalah hebohnya minta ampun. Ya, heboh di sana kemari, heboh. Dia doa, ya, sudah tahu Tuhan Yesus tidak punya akun Facebook. Dia doa di Facebook panjang sekali. Nggak apa-apa. Cuma maksud saya, saudara, lebih jauh berarti kalau kita doanya langsung sama Tuhan. Tuhan tahu jalan hidup kita. Dan kalau engkau berjalan bersama Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, yang tidak pernah didengar oleh telingamu, itu yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Orang-orang yang setia, yang setuju, berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Angkat tangan sebentar, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memilih tetap setia, menunggu yang terbaik dari sorga. Karena aku percaya kami adalah orang yang diurapi, yang ada minyak anggur, pasti terima yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita tetap beriman ketika keadaan belum berubah juga? Yang kedua, coba lihat ayat 22, dikatakan, dalam kesemuanya itu, dalam setiap masalah yang Ayub hadapi, dalam setiap tantangan yang Ayub hadapi, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang kedua, saudara, ketika kita beriman tetapi keadaan tidak berubah, ini dia yang kedua. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan apapun, jangan cari kambing hitam. Ya saudara, jangan. Karena coba saudara pikir, kadang-kadang masalah, ingat ya, Tuhan tidak pernah memberikan masalah. Tuhan tidak pernah memberikan penderitaan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Lalu penderitaan itu terjadi karena siapa? Yang pertama, karena kuasa jahat. Ya, karena kuasa jahat. Karena iblis bisa. Tetapi ingat ya, kadang-kadang bukan cuma karena kuasa jahat loh.
Pak Pendeta, saya itu dijahatin sama rekan kantor saya. Dia orangnya jahatnya minta ampun. Itu jangan-jangan ada roh pengikat, roh Beelzebul. Pak Bu, jangan-jangan bukan roh pengikat, kitanya aja kurang bergaul. Ya, Pak Pendeta, saya kerja nggak pernah capai target. Jangan-jangan ini ada orang yang coba jahatin saya. Kadang-kadang bukan orang yang jahatin kita, kitanya yang males. Sorry, saya nggak ngomongin jemaat di sini. Jemaat di sini adalah jemaat yang rajin dan diberkati Tuhan. Saya selalu ingatin ya, berkat itu lebih dekat sama orang yang rajin. Iya saudara. Tetapi ini yang saya mau bilang, jangan salahkan keadaan. Makanya ibu-ibu di tempat ini, Bu, kalau engkau mau lihat suamimu berubah, maka orang pertama yang harus diubah itu adalah dirimu sendiri. Amin. Ya, dengar ini bapak-bapak tersenyum semua. Tapi benar loh. Daripada menghabiskan waktu kita untuk mengubah orang lain, coba bilang, Tuhan, ubah diriku. Jangan salahkan orang lain, saudara yang terkasih. Jangan salahkan orang lain. Dan saudara tahu yang Ayub lakukan, Ayub tidak mencari kambing hitam. Dia tidak mencari siapa yang bersalah. Masalah itu bukan dari Tuhan, saudara. Karena ingat, masalah yang terjadi itu adalah proses yang mendewasakan iman. Yang tidak punya masalah, lambaikan tangan. Yang nggak punya masalah, lambaikan tangan. Seumur hidup nggak pernah punya masalah? Nggak pernah punya masalah? Beneran nggak pernah punya masalah? Ayo saya ulang. Yang selama hidup tidak pernah punya masalah, lambaikan tangan. Habis ini saya mau doain. Kenapa saudara? Karena dalam hidup itu kadang-kadang masalah itu mendewasakan kita loh. Ya saudara, masalah itu bisa mendewasakan kita. Makanya saudara yang terkasih, kalau ada masalah, ada tantangan, jangan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Suami istri, kalau Anda punya masalah, stop untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang saling menyalahkan. Pasti tambah berantakan. Jangan. Maka saudara yang terkasih, harus kita lihat dari sesuatu yang baik. Karena Tuhan sanggup mengubah yang salah menjadi sesuatu yang indah bagi setiap kita. Satu kali ada satu orang namanya Spencer Silver. Dia lagi ditugaskan kantornya untuk cari buat kimia untuk buat lem yang paling kuat sedunia. Lemnya gagal karena lemnya nggak pernah bisa nempel. Akhirnya ada satu orang namanya Art Fry. Dia ambil lem itu, karena dia ambil kertasnya dia untuk buku lagu rohani, sering jatuh. Akhirnya dia ambil lem itu, dia tempelin di kertas, dan kertasnya itu bisa dicabut. Dan setelah itu, cerita itu menyebar. Sejak itulah kita mengenal yang namanya post-it notes. Hasil dari kegagalan. Jadi kalau engkau merasa ada yang salah, mungkin bukan salah, konteksnya saja belum tepat. Nangkep? Karena kita percaya Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin gagal menulis cerita yang indah dalam kehidupanmu. Cuma kadang-kadang memang kita melihatnya penuh dengan tetesan air mata. Tapi ingat saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau disayang Tuhan dengan sempurna. Film itu, film ya, saudara nonton film, tiba-tiba begitu nonton film, cerita film tentang keluarga, tiba-tiba baru mulai suami istri, kemudian tiba-tiba kerja sebentar langsung kaya, filmnya 1 menit habis. Benar kan? Apa yang membuat film itu indah? Kalau ada kisah perjuangan. Pak, Bu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita bisa terinspirasi sama film. Tapi sadarkah Anda bahwa film yang engkau tulis selama engkau hidup itu jauh lebih indah daripada apa yang dunia tawarkan? Itu sebabnya saudara, ingat, mau dalam keadaan apapun, slide boleh? Jangan izinkan mulutmu berdosa saat hati kecewa. Jangan pernah, jangan. Ketika engkau dalam tantangan masalah, jangan pernah izinkan mulutmu untuk keluarkan kata-kata dosa. Latih mulut kita untuk berkata apapun yang terjadi seperti Ayub itu, ya. Dalam ayat 21, katakan, latih itu, terpujilah Tuhan. Bukan tanya, kenapa Tuhan, kenapa? Enggak. Latih mulut kita untuk terus katakan yang terbaik. Jangan salahkan orang.
Kenapa? Karena saudara tahu, dalam keadaan tantangan sekalipun, makanya saya suka lagu lama, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Pak, Bu, engkau mungkin sekarang nggak ngeliat Tuhan. Engkau mungkin sekarang merasa goyah. Tetapi ingat, Dia selalu dengan tangan yang terbuka menunggumu. Dan engkau tahu bahwa kisah hidupmu bukanlah kisah hidup yang gagal. Sama seperti Ayub, dia harus menunggu 38 pasal. Baru kemudian Tuhan menjawab, engkau bukan orang yang gagal. Engkau bukan produk gagal. Engkau adalah orang-orang yang spesial, yang Tuhan siapkan cerita yang luar biasa untuk masa depan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, slide. Coba lihat ayat 20. Dibilang begini, maka apa? Berdirilah Ayub, lalu dia koyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kalau saudara, kalau konteks zaman itu, ngomong-ngomong Ayub bukan orang Yahudi ya, bukan. Ayub itu ada sezaman, kurang lebih dengan sezaman Abraham. Ya, Ayub itu bukan orang Yahudi. Dalam konteks pada saat itu, mencukur kepala itu tanda dia berserah diri kepada yang dia sembah. Dia cukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ketika engkau beriman dan ternyata keadaan belum berubah, yang ketiga saudara, tetap menyembah Tuhan. Saudara, menyembah itu kalau dalam bahasa Ibrani, syahah. Ya. Tolong pakai logat Ibrani, jangan pakai logat Sunda. Kalau logat Sunda, syahah. 3, 2 ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Ya, proskuneo. Dan saudara tahu, menyembah itu adalah tindakan aktivitas fisik di mana dia tunduk kepada orang yang lebih berkuasa, berotoritas. Itu menyembah. Tetapi saudara, Tuhan Yesus juga berkata ada waktunya orang bukan lagi menyembah di gunung A, gunung B, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagi saya, sesuai dengan Alkitab, menyembah itu yang paling penting adalah hatinya. Maka saudara harus punya waktu untuk menyembah Tuhan. Pak Pendeta, berarti saya di rumah itu harus nyanyi lagu. Saudara jangan salah konsep. Lagu itu hanya sarana untuk menyembah Tuhan. Saya ulang ya. Lagu itu hanya sarana untuk menyembah Tuhan. Bukan berarti engkau tidak bisa nyanyi lalu tidak bisa menyembah Tuhan. Lagu cuma sarana. Maka saya kadang-kadang agak sedikit sebel kalau ada orang bilang begini, lagu penyembahannya kurang mantap. Bukan masalah lagunya, hatinya bener nggak? Kan begitu. Kalau hati kita benar, lagu apapun kita bisa menyembah Tuhan. Kalau hatinya benar, lagunya boleh haleluya, Tuhan Maha Kuasa, bisa menyembah haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yuk kita angkat pujian dari awal. King Kong badan. Bukan masalah lagunya, masalah hatinya, Pak, Bu. Ya, makanya hati ini harus menyembah terus ke Tuhan. Dan ketika engkau menyembah Tuhan, maka ada sesuatu yang baik yang terjadi. Engkau punya pilihan. Apakah engkau mau mengutuki hari-harimu? Engkau mau mengutuki hidupmu? Atau engkau mau tetap bersyukur menyembah Tuhan dan menantikan kebaikan Tuhan tercurah dalam kehidupan kita? Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Habakuk. Kita baca sama-sama boleh? Habakuk pasal 3, 17, 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya.
namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara ingat, kita menyembah bukan karena keadaan kita baik-baik saja. Kita menyembah bukan ketika doa kita dijawab Tuhan. Bagi saya kalau hanya itu alasan kita menyembah, cetek iman kita. Tetapi kita menyembah walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Aku tahu Allah yang kusembah tidak pernah meninggalkanku sendirian. Aku tahu bahwa dalam keadaan yang terburuk sekalipun tangannya tetap kuat untuk menyelamatkan setiap kita. Saudara, saya tutup dengan cerita satu orang dalam sejarah yang seorang perempuan yang cukup menginspirasi saya, yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby ini adalah wanita yang ketika usia 6 bulan dia mengalami malpraktek yang membuat matanya tidak bisa melihat seumur hidup. Fanny Crosby. Lalu kemudian dia sering ditanya sama wartawan, ada satu kalimat dia yang paling terkenal. Kalau saya tidak buta, mungkin saya tidak sebergantung ini sama Tuhan. Dan dalam keadaan yang harusnya dia mengeluh, tapi dia enggak. Saya undang worship leader pemain musik. Apa yang dilakukan dalam hidupnya? Dia justru mengarang lagu-lagu rohani. Dan sejarah mencatat Fanny Crosby, Nyonya Crosby adalah pencipta lagu rohani terbanyak sepanjang masa. 8.000 lagu rohani. Beberapa sangat kita kenal, mampirlah dengar doaku. Dan tentu saja ada lagu favorit saya yang merupakan ciptaannya dia. Lagunya ya, ku berbahagia, yakin teguh. Refnya gimana? Aku bernyanyi bahagia. Saudara, ini yang ngomong berbahagia ini orang buta loh. Yang seharusnya nggak punya alasan untuk menyembah, yang seharusnya nggak punya alasan untuk bersyukur, dia tetap menyembah Tuhan karena dia tahu kalau dia boleh lewati ini semua karena kebaikan Tuhan. Maka saudara, kita yang sehat, kita yang masih punya pekerjaan, kita yang diberkati dengan anak-anak kita yang lucunya itu minta ampun, engkau tidak mau menyembah Tuhan. Tapi Pak Pendeta, saya ini dalam lembah kekelaman, saya ini dalam masalah tantangan. Tidak jadi alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Slide penutup. Ingat ini, orang yang bisa menyembah saat di lembah pasti akan menikmati berkat saat di puncak. Engkau yang saat ini ada di lembah dan engkau memilih untuk tetap menyembah Tuhan, satu saat engkau akan bertepuk tangan untuk melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau saat ini boleh meneteskan air mata, engkau saat ini boleh bergumul, tetapi ingat, engkau tidak diciptakan bergumul selamanya. Ada momen di mana engkau bergumul, ada momen di mana dengan matamu sendiri engkau akan melihat berkat mujizat pertolongan Tuhan disediakan bagi kita, orang-orang yang disayang Tuhan, yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Itu sebabnya saudara yang terkasih, tersenyumlah dan sadarlah bahwa kita disayang Tuhan dengan sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, tundukkan kepala sejenak. Tuhan lihat anak-anakmu, mungkin keadaan belum berubah, tetapi ini yang kami imani, ini yang kami yakini, bahwa apapun yang terjadi kami akan tetap tenang, karena kami tahu Engkau Allah yang setia menemani menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan. Amin. Memimpinlah aku. Kau baik Tuhan, Kau ajaib. Di tiap saat hidupku tetap ku rasakan. Sekali lagi dari hatimu katakan, tenanglah kini hatiku, Kau baik Tuhan. Tuhan memimpinlah
saat hidupku. Di tiap saat hidupku tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang, Hatiku berserah penuh. hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ingat pengalamanmu, ingat kebaikan Tuhan. Hatiku hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jujur saya nggak tahu apa yang kau hadapi sekarang ini. Mungkin engkau sudah berdoa, sudah tambah rajin dibandingkan tahun lalu, tapi kok keadaan nggak berubah. Tuhan, saya udah benar-benar serius loh sama Tuhan, udah ikut Tuhan. Tetapi kok kayaknya ini kok makin hari kok makin gak ada perubahan yang saya lihat. Ingat, diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan gak bekerja. Diamnya Tuhan itu artinya Tuhan sedang buat semua supaya indah pada waktunya. Engkau sudah lihat ratusan alasan supaya engkau boleh tetap tersenyum, tapi hanya karena satu tantangan masalah engkau langsung drop imanmu. Maka hari ini saudara, bangkitkan imanmu di tengah setiap keadaan. Jangan pernah ucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Jangan pernah mengutuki hari-harimu. Tetap menyembah Tuhan. Dan engkau tahu, ketika engkau menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dahsyat mengalir. Saudara boleh taruh tangan kanan dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, doaku siang hari ini supaya mereka tetap teguh dalam perjalanan iman mereka, karena kami tahu ada sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, hari ini dengan keyakinan yang pasti kami di tempat ini memutuskan untuk tetap melangkah, untuk tetap hidup dalam jalan-jalan-Mu, dan untuk tetap mengucapkan kalimat penyembahan kepadamu, karena kami tahu dalam Yesus pasti ada pemulihan. Haleluya. Saudara yang berdoa, kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Katakan, layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap Di jiwa. atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kau
Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Oh, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami ucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Menyembuhkan, menyucikan setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama sambil kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara teduhkan hati kita supaya kita boleh terima sakramen yang suci ini dengan cara yang layak. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Hari ini kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, poligami, poliandri. Kami tolak dusta, perceraian dalam rumah tangga. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa tekanan darah kami normal, tidak asam urat. Kami tolak alergi kulit, alergi udara. Setiap organ tubuh kami disempurnakan oleh kuasa darah Yesus. Bersama keluarga kami semua sehat, dipulihkan, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk kalau engkau punya permasalahan psikologis, panic attack, gampang panik, bawa dalam doa. Engkau yang sulit fokus, bawa dalam doa. Hari ini engkau yang sudah berdoa bertahun-tahun untuk autoimun, biar Tuhan yang pulihkan dengan sempurna. Berdoa di hadapan Tuhan. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana tiap hari, makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan, pendidikan, bisnis, keluarga diberkati sempurna. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi umat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari sama-sama ambil waktu sejenak, naikkan ucapan syukur kita bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh ikuti doa saya, termasuk jemaat yang hadir secara online. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk, dan silakan saudara naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Ada beberapa saat di mana engkau bicara sama Tuhan tentang apa yang kau alami. Engkau boleh naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan.
hari ini ngomong sama Tuhan, bicara, maka hamba serahkan Tuhan Yesus. Itu setiap lembar penuh doa yang ditulis oleh anak-anakmu, Tuhan berkati juga Ria Rizka, Tuhan berkati juga Restina Gultom, juga keluarga Henry Kondoy, Tuhan berkati juga keluarga Zega, diberkati Tuhan, juga keluarga Pak Santoso diberkati Tuhan, juga Tuhan siapapun mereka yang manusia dengan iman, Tuhan berkati juga keluarga Daniel Siagian diberkati bersama keluarga. Mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka setiap anak-anakmu yang datang ke tempat ini dengan segala beban permasalahan, mereka yang datang ke tempat ini untuk mencari wajahmu, semakin dekat denganmu Tuhan. Bahkan siapapun yang hadir, terima firman, terima tubuh darahmu, hidup mereka terus diarahkan supaya terus bertumbuh dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk gembala sidang yang kami sangat kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berikan selalu kekuatan, Tuhan berikan selalu kesehatan, panjang umur, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sehingga melalui pelayanannya, melalui gereja Tiberias ini juga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi dengan segala program-programnya. Berdoa bahkan untuk Winter Camp yang akan diadakan di bulan Juli. Biarlah Tuhan pakai ini menjadi sarana di mana anak muda banyak dipulihkan oleh Tuhan. Generasi ini ya Tuhan selamatkan. Biarlah setiap program-program yang ada di gereja Tiberias Tuhan pakai dengan luar biasa. Berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan, koordinator Pak David bersama keluarga, juga hamba bersama istri, anak-anak selalu dalam perlindungan kuasa-Mu. Rekan-rekan worship leader, Bung Sony Tuhan berkati, Bung Andrian Tuhan berkati, juga Bung Dio Tuhan berkati, bersama rekan-rekan main musik, tim singer, tim choir, pasangan suami istri, Tuhan berkati, tim asyir, tim media, guru-guru sekolah minggu. Apapun yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terima berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.